Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nanda Utami dengan nomor induk mahasiswa 1810723007, salah satu mahasiswa jurusan Sastra Indonesia angkatan tahun 2018 yang mengambil mata kuliah Selistika. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil analisis saya terhadap dua puisi berdasarkan strata norma Roman Ingarden. Puisi merupakan salah satu karya sastra yang memiliki ciri-ciri normatif yang berstruktur. Pengalaman pembaca merupakan upaya untuk memaknai satu set norma dari puisi. Dengan demikian, puisi dipandang sebagai struktur norma. Struktur norma ini membentuk lapis-lapis atau strata yang oleh filsuf asal Polandia Roman Ingarden dibagi dalam 5 lapis, yaitu lapis bunyi, lapis arti, lapis objek, lapis dunia, dan yang terakhir adalah lapis metafisis. Berikut hasil analisis saya terhadap dua puisi berdasarkan strata norma Roman Ingarden. Puisi yang pertama adalah puisi yang berjudul Pada Suatu Hari karya Sapardi Djoko Darmono. Lapis pertama pada puisi tersebut memiliki pola bunyi sajak ii. Hal tersebut dapat dilihat pada suku kata terakhir dalam puisi tersebut, yaitu nanti, lagi, ini, selagi. Nanti, lagi, ini kusiasati, nanti, lagi, ini cari-cari. Kemudian lapis kedua. Pada bait pertama dijelaskan si aku lirik suatu saat nanti akan pergi, akan tetapi si aku lirik ini tidak benar-benar pergi, hanya jasadnya saja yang sudah tidak ada lagi. Si aku lirik akan tetap hidup dalam sajaknya. Kemudian pada bait kedua, sama halnya dengan yang coba dijelaskan oleh aku lirik pada bait pertama. Pada bait kedua, suatu hari nanti suara dari si aku lirik sudah tidak terdengar lagi karena sudah pergi. Akan tetapi, si aku lirik ini tetap akan mensiasati tokoh yang disapanya dengan sapaan kau melalui sajaknya. Pada bait terakhir, yaitu bait ketiga, sama halnya dengan yang coba dijelaskan oleh si aku lirik pada bait pertama dan bait kedua, begitu pun juga halnya pada bait ketiga. Pada bait ketiga, aku lirik mencoba menjelaskan suatu hari nanti impiannya tidak dikenal lagi karena si aku lirik ini sudah tiada atau sudah pergi. Akan tetapi, si aku lirik ini tetap meninggalkan jejaknya pada sajaknya. Kemudian lapis ketiga. Objek-objek dalam puisi tersebut adalah suatu hari, jasad, sajak, suaraku, impianku, dan kau. Adapun pelaku atau tokoh pada puisi tersebut adalah si aku lirik dengan latar waktu masa kini. Pelaku atau tokoh dalam puisi tersebut adalah si aku lirik yang merupakan seorang penyair. Adapun yang ingin disampaikan oleh tokoh aku adalah keabadiannya dalam karya-karyanya. Kemudian lapis keempat. Dalam puisi tersebut menjelaskan bahwa ketika si aku lirik atau penyair sudah tidak ada lagi di dunia, suaranya sudah tidak terdengar lagi, bahkan ketika impiannya sudah tidak dikenal lagi, si aku lirik tetap akan menyampaikan sajaknya, karena si aku lirik ini akan abadi, akan terus ada dalam sajak-sajaknya. Kemudian lapis terakhir yaitu lapis kelima. Ketragisan dalam puisi tersebut adalah kehidupan di dunia ini yang memiliki batas waktu, sehingga seorang penyair pun tetap akan pergi dari dunia ini dan yang tersisa hanyalah sajaknya. Kemudian puisi kedua yang saya analisis adalah puisi yang berjudul Berlagu Hatiku karya Amir Hamzah. Lapis pertama atau lapis bunyi pada puisi tersebut memiliki 3 pola bunyi. Pada bait pertama memiliki pola bunyi GGGG, yaitu kusunting, kurenung, seruling, dan untung. Kemudian pada bait kedua memiliki pola bunyi AAAA, yaitu istana, kencana, mulia, dan kakanda. Dan bait terakhir, bait ketiga memiliki pola bunyi AAUU, yaitu biasa, berguna, aku, kedahulu. Hal tersebut dapat dilihat pada kata terakhir, pada suku kata terakhir dalam puisi tersebut. Kemudian lapis kedua atau lapis arti.
Pada bait pertama menjelaskan tentang memuja dan mengagumi seseorang yang menyebabkan hatinya seolah mengeluarkan bunyi bagai seruling. Pada bait kedua menjelaskan tentang kondisi hati si aku lirik yang telah memiliki seseorang yang bersemayam di dalamnya, yaitu tokoh yang disapanya dengan sapaan Tuan. Kemudian bait terakhir yaitu bait ketiga menjelaskan tentang kegelisahan yang dirasakan oleh si aku lirik dan ada rasa khawatir yang dirasakan oleh si aku lirik. Kemudian lapis ketiga, objek dalam puisi tersebut adalah bunga, hatiku, seruling, istana, geta kencana, kusuma cempaka mulia, dan Dewi Kakanda. Pelaku atau tokoh dalam puisi tersebut adalah si aku lirik. Adapun yang ingin disampaikan oleh si aku lirik dalam puisi tersebut adalah hatinya yang telah diisi oleh seorang tokoh yang disapanya dengan sapaan Tuan. Kemudian lapis keempat, dalam puisi tersebut menjelaskan adanya kegelisahan yang dirasakan oleh si aku lirik di balik rasa berbunga-bunga yang dirasakan oleh si aku lirik. Pada bait pertama dan bait kedua dapat dilihat bahwa si aku lirik ini benar-benar sedang merasakan yang namanya jatuh cinta kepada seorang tokoh yang disapanya dengan sapaan Tuan. Akan tetapi pada bait ketiga dapat dilihat dengan jelas adanya kegelisahan atau kekhawatiran yang dirasakan oleh tokoh si aku lirik. Oleh karena tokoh yang disapanya dengan sapaan Tuan atau engkau ini merupakan orang biasa. Ada kesenjangan di sana, kesenjangan antara tokoh, Tuan, atau engkau dengan si aku lirik, sehingga menimbulkan kegelisahan yang dirasakan oleh si aku lirik. Kemudian lapis terakhir adalah lapis kelima. Ketragisan yang coba dijelaskan dalam puisi tersebut adalah kegelisahan dari sebuah kerinduan. Ketragisan yang coba dijelaskan dalam puisi tersebut adalah kegelisahan dari sebuah kerinduan. Ketika si aku lirik ini merasakan kagum kepada seseorang, bahkan di dalam hatinya sudah ditanamkannya nama dari seseorang tersebut, ada rasa ingin bertemu dengan seseorang tersebut. Akan tetapi, ada kesenjangan antara si aku lirik dengan si tokoh Tuan ini. Si aku lirik ini merasa si tokoh Tuan ini nanti akan merasa segan bertemu dengannya karena si tokoh Tuan ini adalah orang biasa. Ada kegelisahan yang dirasakan oleh si aku lirik. Ketika dia merasakan rasa kagum, ingin bertemu, tetapi ada kekhawatiran. Maka dapat disimpulkan, ketragisan yang coba dijelaskan dalam puisi tersebut adalah kegelisahan dari sebuah kerinduan. Itulah penjelasan saya tentang analisis saya terhadap dua puisi berdasarkan strata norma Roman Ingarden. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi teman-teman yang mendengarkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.